Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat kembali melanjutkan halaqah kita, kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Dan di antara usul, prinsip dasar dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya ini adalah, dan demikian juga kitab-kitab para ulama yang lain, meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dari pembahasan bid'ah ini tentang tercelanya bid'ah. Ya tentunya kita mulai dari pengertian bid'ah, kemudian tercelanya bid'ah. Dan tercela bid'ah yang sudah kita sebutkan pada kesempatan sebelumnya ada dari beberapa sisi. Yang pertama, tercelanya bid'ah dari sisi atau dalil akal. Dalil akli tercelanya bid'ah. Itu yang pertama nanti. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tercelanya bid'ah dari sisi dalil naqli Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga nanti, ini ada bagiannya. Yang kedua ini, tercelanya bid'ah dari sisi dalil naqli
tidak hanya Quran dan hadis, tetapi nanti juga ada perkataan salafun salih. Maka yang kedua ini ada 3. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tercelanya bid'ah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya bid'ah. Dan nanti perkataan-perkataan generasi salafun salih tentang tercelanya bid'ah. Para sahabat, ya. Dan di dalam kitab Al-Istifham ini disebutkan 4. Para sahabat dan generasi setelahnya dibedakan. Jadi kalau dirinci ada 4. Quran, hadis, generasi para sahabat, ucapan-ucapan mereka yang mencela bid'ah. Dan yang keempat, generasi setelahnya tabi'in. Baik. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus itu. Di sini Allah Taala sebutkan mustaqiman dengan kalimat sirati, satu, kalimat yang mufrad. Jadi jalan kebenaran itu adalah satu. Jalan yang diajarkan Nabi, ditinggalkan Nabi untuk kita umatnya melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian ikuti, niscaya kalian akan terjauh dari jalan kebenaran itu. Mujahid menyebutkan makna wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Subul di sini kata beliau adalah bid'ah dan berbagai kerancuan di dalam pemahaman agama ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian saya lompat kemarin dalil yang berikutnya. Namun rujukan saya dalam menyampaikan ini adalah Mukhtasar Al-Intisam di Syatibi. Al-Imam Syatibi membawakan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-9. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'irun walau syaa lahadakum ajma'ina. Dan menjadi keharusan bagi Allah Rabbul Alamin menerangkan jalan yang lurus. Dan Allah telah terangkan. Dan jalan yang lurus pada ayat ini kata para ulama, qasdus sabil menurut Al-Imam At-Tusturi, makna qasdus sabil di sini adalah yang berpedoman dengan sunnah atau tariqus sunnah, jalan sunnah. Adapun wa minha ja'il, dan diantaranya ada jalan yang bengkok. Jadi ada jalan yang lurus dan ada jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok di sini maknanya adalah jalan menuju neraka. Dan ini penjelasan Al-Imam At-Tusturi. Dan jalan yang menuju neraka ini itu ajaran-ajaran yang sesat dan bid'ah. Jadi kita memahami ayat Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tusturi ini. Dan menurut Mujahid, yang dimaksud dengan qasdus sabil adalah yang tengah-tengah antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Dan yang menyimpang adalah yang berlebihan atau yang meremehkan itu. Keduanya masuk kategori bid'ah, yang meremehkan atau yang berlebihan. Baik. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, pada kesempatan sebelumnya sudah saya sebutkan, innal ladzina faraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka pun terpecah belah menjadi beberapa golongan. Lasta minhum fi syai'in, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Innama amruhum ilallahi, sesungguhnya
urusan mereka dikembalikan kepada Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah membeberkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Menurut Ibnu Atiyah, ayat ini kata beliau mencakup seluruh pengikut hawa nafsu, para pelaku bid'ah dan penyimpangan dalam masalah furu' dan lainnya, yaitu orang-orang yang suka melampaui batasan atau ketentuan Allah, baik melampaui batas dalam bersilat lidah dan bergelut dengan ilmu kalam, dan itu biasanya menjerumuskan kesalahan itu kepada menjerumuskan manusia kepada kesalahan-kesalahan akidah. Baik. Dan Al-Qadi Ismail berkata, setiap pelaku bid'ah, baik itu Khawarij maupun yang lainnya, semuanya masuk dalam pembicaraan ayat ini. Karena manakala mereka berbuat bid'ah, maka mereka akan saling berdebat, bertengkar dan bercerai-berai hingga menjadi berkelompok-kelompok. Wa kanu syi'an, akhirnya mereka berkelompok-kelompok. Maka pada pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa sunnah akan mendatangkan jamaah. Makanya disebut ahlus sunnati wal jamaah. Dan bid'ah akan mendatangkan furqah, perpecahan. Baik, masih ingat saya jelaskan? Sunnah menyatukan umat, bid'ah memecah belah umat. Saya berikan contoh sunnah itu adalah merapatkan shaf, dan yang menyelisihi sunnah itu tidak merapatkan shaf. Silakan cari masjid yang bapak-bapak tidak jumpai shaf mereka rapat, berarti menyelisih sunnah. Carilah kalau ada yang hati-hati mereka betul-betul bersatu. Tapi masjid-masjid yang mengamalkan sunnah, shaf mereka rapat, mengamalkan sunnah, hati mereka dipersatukan Allah. Qata'a shaf qata'a Allah. Siapa yang memutuskan shaf, Allah putuskan keberkahannya, hati-hati mereka, ukhuwah mereka. Syaitan yang akan mengisi celah itu. La ilaha illallah. Ini diantara dalil dari Al-Quran di dalam Mukhtasar Al-Intisam ini tentang tercelanya bid'ah. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan, ini yang kedua, berarti dari sisi naqli. Yang kedua, dari hadis-hadis Nabi banyak sekali yang menyebutkan tercelanya bid'ah ini. Ya. Di mana di antara hadis yang terkenal adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam sesuatu perkara baru, berarti yang mengada-ada sesuatu yang baru, yakni bid'ah, dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Di dalam riwayat Muslimnya dengan lafaz, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan kami, maka ia tertolak. Hadis ini kata para ulama itu sepertiga agama. Jadi mengkaji tentang pembahasan bid'ah ini, itu selain dari usul atau aslun min usulis sunnah, ternyata hadis yang berbicara yang disebutkan oleh Nabi tentang mengada-ada dalam urusan agama ini, kata para ulama sepertiga agama. Dan para ulama yang menyebutkan sepertiga agama itu 3 hadis. Satunya adalah hadis innamal a'malu binniyat, tentang niat. Yang kedua adalah tentang man ahdatsa fi amrina hadza ini. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, maka ia tertolak. Baik. Yang ketiga adalah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Halal itu nyata, yang haram itu nyata. Di antara keduanya disebut dengan syubhat. Baik. Kemudian ada hadis lain yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbatul hajahnya,
Sampai Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala mengkhususkan satu kitab tentang khutbatul hajah. Dan inilah di antara amalan yang terus mengalir pahalanya kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Manakala amalan ini sudah mulai hilang, Syekh Albani hidupkan lagi khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya sampai kepada kalimat fa inna amma ba'd fa inna khairal huda atau fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya. Baik. Makna dari ungkapan Nabi, hadis Nabi yang sering kita dengar ini disampaikan oleh ustaz-ustaz guru-guru kita, amma ba'd, adapun setelahnya. Ini amma ba'd ini kata Syekh Al-Khudair, seingat saya Abdul Karim Al-Khudair, itu yang sunnahnya bukan wa ba'd. Dalam ungkapan itu amma ba'du. Ini yang sunnah, bukan wa ba'd. Kadang-kadang kan wa ba'd. Wa ba'du itu yang boleh-boleh juga, tapi yang sesuai sunnahnya muwafaqatus sunnah adalah amma ba'd. Fa inna khairal hadithi, sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk hadi Muhammadin, sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, yang baru-baru, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap bid'ah dan setiap muhdatsat perkara baru itu adalah disebut dengan bid'ah. Jadi yang menyebut bid'ah itu Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Baik. Dulu Pak, hadis ini manakala saya masih belum mendapatkan hidayah seperti hidayah yang sekarang, masih mengamalkan amalan yang tidak di atas petunjuk Nabi, di antara ayat atau di antara hadis yang dalam rasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan saya berpikir ketika itu, oke lah dulu, taruhlah dulu mungkin amalan itu, yang lain itu tidak serta-merta mau disebut sesat atau mau disebut bid'ah, walaupun dalam hukumnya para ulama sudah menilai demikian. Tapi bagi kita yang lemah iman, atau sayalah ketika itu yang masih lemah iman, berat kali rasanya mendengar kata bid'ah itu. Apalagi kalau ustadznya sudah menyebut bid'ah, itu dah lagi tuh. Keras pula sikit, itu keras pula hantamannya di sini. Tetapi manakala saya merenungi hadis ini, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Iya pula. Taruhlah dulu yang lain-lain itu tak haram, yang lain-lain itu tak mau disebut bid'ah dan haram. Ya. Tapi sebaik-baik petunjuk Nabi. Terus nak kita pakai juga selain sebaik-baik petunjuk gitu. Dan hidup ini kita mau kebaikan. Kalau begitu ceritanya, udahlah, yang sebaik-baik petunjuk aja lah yang saya pakai. Disitulah Allah membuka hati saya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam was sunnah. Baik. Makanya yang sunnah aja Pak belum teramalkan, apa lagi? Ini nak tambah pula yang lain. Terjauh kita. Baik. Ikhwati fillah. Dan ada amalan-amal, ada 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama saling berlawanan. 1, tauhid lawannya syirik, bid'ah, sunnah lawannya bid'ah, dan maksiat, taat lawannya maksiat. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bercampur. Kalau bercampur antara hak yang batil, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nilainya itu pun jadi batil. Nilai di dunia ini 2 saja, 1 hak, 2 batil. Tidak ada bercampur antara yang hak dengan yang batil. Kalau bercampur maka jadi batil. Sebab Allah sudah sebutkan jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil.
Dalil yang ketiga, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man yattabi'uhu la yanquthu min dzalika min ujurim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk Nabi, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan itu semisalnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka itulah yang membuat kita seharusnya semangat untuk mengajak orang. Bukankah sekarang orang sibuk dengan multi level marketing? Orang lain belanja, dia dapat untung. Kadang tak peduli apa hukum para ulama, bagaimana hukum para ulama menghukumi tentang MLM itu. Tapi semangat. Dan saya bukan sedang membahas ini, tetapi begitulah orang-orang tentang dunia. Namun ternyata ada amalan manakala kita lakukan, maka kita mendapatkan pensiunan amal. Saya pernah dengar Pak dari kasetnya Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Fidullah Ta'ala itu, dulu ada seorang anak muda, manakala lewat dekat lampu merah di di Pekanbaru itu, atau di salah satu kota lah, lalu ya, saya ingat saya di Pekanbaru, lalu ada seorang bapak menitipkan, membagikan kaset atau CD ke mobil di sebelahnya. Terus tak ditengok-tengok. Manakala sekian waktu dia tengok iseng, dengarnya lagi. Alhamdulillah, akhirnya itu CD menjadi sumber hidayah dia. Allahu Akbar. Itu orang terus mendapatkan pahala. Apa tidak nak berpikir kita untuk mendapatkan itu? Oh, sekarang orang tak CD lagi, memori. Datang nanti rumah siapa? Rumah Pak Ahmad. Minta dibuat Pak. Ini kajian isinya memori atau apa? Atau di kawan-kawan yang masih handphone, letakkan, sisipkan memori itu. Dulu saya ajak kawan-kawan donasi memori kajian. Ini saya ajak manakala masuk atau pergi kemana-mana, dan saya tes Pak. Kawan-kawan yang dulu sekarang ikut dengan saya itu belum tuntas pemahamannya. Makanya ada kajian Ustaz Badrul Salam, itu ilmu usulul bid'ah, ilmu kaedah-kaedah tentang bid'ah, 17 file, 17 kali pertemuannya itu saya berikan. Ini kan saya tengok orangnya. Ini silakan dengarlah nih. Alhamdulillah sekarang Pak, orang itu jadi orang terpenting di yayasan kita. Kita tidak tahu sumber hidayah. Lisan kita kadang tak pandai bercakap, buat tangan bercakap. Itu dia, kita tidak tahu. Kan kadang simple seperti itu. Tanpa mengurangi pahala dia, kita dapat. Allahu Akbar. Maka sebanyak mungkin hantarkan orang hidayah. Baik. Namun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dan di antara kesesatan itu wa kullu bid'atin dhalalah, dan bid'ah itu sesat, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man yattabi'uhu la yanquthu dzalika min athamihim syai'a. Yang mengajak kesesatan, dia mendapatkan pula pahala dosa orang-orang yang mengerjakan kesesatan itu tanpa menguranginya sedikit pun. Bayangkan ini, la ilaha illallah. Makanya jangan coba-coba ajak orang, tengok dulu. Baik, hati-hati. Kemudian di antara hadis yang dibawakan di dalam Muhtasar Al-I'tisam ini adalah hadis, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kamu kata Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulul amr, sekalipun yang memerintah adalah budak dari negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian nanti yang berumur panjang sepeninggalanku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak dan terbukti Pak. Ini hadis Irbad bin Sariyah yang terkenal ya
dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sekarang kita lihat solusinya, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, ketika itu peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang teguhlah petunjuk sunnah para sahabatku yang rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Baik. Dan Rasul menyebutkan tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu. Dan di sini Rasul sebutkan sunnah Nabi dan para sahabat. Tapi manakala menyebutkan tamassaku biha, bukan bihima, kata para ulama, ini sunnah sahabat itu juga adalah yang datang dari Nabi. Satu, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kalau gigi depan sekali goyang patah. Makanya ibu-ibu yang melahirkan, di antara teori buat bidan tua, diambil apa? Kain digigit loh. Biar tidak terasa sakitnya. Itu memberikan isyarat kalau separuh-separuh Pak sekali gigit apa? Enggak gigit serius, itu terasa sakitnya. Nanti diundang orang acara-acara kenduri yang tak sesuai petunjuk Nabi. Kalau separuh-separuh ndak datang segan, datang awak dah mulai paham. Tapi ini kawan, ini tetangga dan lain-lainnya, addu 'alaiha bin nawajid, jangan dengan gigi depan, gigi geraham. Sampaikan, mohon maaf ya Pak, saya sampai dulu, kalau perlu duluan sampaikannya, mohon maaf kawan, maklum lah, saya nih sejak berjenggot-jenggot nih begini, tak hadir. Tapi nanti ada acara-acara ndak ada kegiatan-kegiatan lain, saya ke rumah kamu lah, cerita-cerita kita. Addu 'alaiha bin nawajid, tidak mesti kita keras-keras ucapan sama dia, tapi tegas. Itu baru. Nanti ada orang perempuan nak salam dengan kita, kalau separuh-separuh baru pemahaman. Nanti ngajar di sekolah, kerja di kantor, segan. Tapi coba dengan tegas, Assalamualaikum Bu, maaf ya Bu, saya tidak salaman sama ibu, jangan bilang saya sombong Bu. Selesai. Jadi pandai-pandai sikit. Zaman sekarang ini bukan dituntut pandai saja, tapi buat dua kata, pandai-pandai. Itu dia. Beda tuh. Dan Nabi SAW menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi perkara-perkara yang baru. Wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap perkara baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Tapi jangan sebut, dan ada sambungan lagi, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesat itu terancam dengan neraka. Namun jangan dita'yin, masuk neraka kamu nih kalau kayak gini. Setiap kesesatan tidak mungkin pula di surga. Sesat tidak mungkin di surga. Terancam dengan neraka. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian ada hadis lain yang dibawakan di sini. Ya, tidak semuanya saya sampaikan. Namun hati-hati, bahwa di akhir zaman di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati dajjaluna kadzabuna ya'tunakum bi bid'in, akan datang pada umatku kelak pada para dajjal yang pendusta. Mereka akan mendatangi kalian dengan membawa sesuatu yang mereka buat perkara-perkara baru. Bi bid'in minal hadithi la tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunakum. Nanti mereka membuat perkara-perkara baru berupa perkataan yang belum pernah didengar oleh kalian maupun bapak kalian, maka berhati-hatilah. Jadi ada orang-orang yang dajjal, sebelum dajjal yang bertuliskan kaf ra di keningnya, ada dajjal-dajjal yang lain datang mengajarkan membawa kebid'ahan. La ilaha illallah. Itu dari hadis. Kemudian
karena keterbatasan waktu. Para sahabat juga mencela perbuatan bid'ah dan para pelakunya ini. Kenapa kita bawakan perkataan para sahabat? Karena Nabi sudah sebutkan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Dan mereka lah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Allahu akbar. Adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Banyak perkataan-perkataan mereka salafun salih yang menjelaskan tentang perkataan para sahabat, yang menjelaskan tentang tercelanya bid'ah ini. Di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud, ikutilah jejak-jejak kami. Jangan kalian buat sesuatu yang baru karena kalian sudah tercukupi. Qad kufitum. Jadi dah cukup kita. Sebutlah apapun, dah cukup. Tu nak cari-cari juga lagi yang baru. La ilaha illallah. Tak mungkin. Makanya ikhwati fillah, qad kufitum, perkataan Ibnu Mas'ud ini sudah cukup bagi kalian. Maka ini dah cukuplah bagi kita. Baik. Kemudian ya, di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan mencari asas, pedoman, petunjuk dasar, maka ikutilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada sehari dia berkata, sesungguhnya akan ada fitnah-fitnah sepeninggalan kalian, di mana pada waktu itu harta berlimpah dan Al-Quran telah terbuka, tersebar di mana-mana. Tengok orang sekarang donasi Quran banyak tersebar. Kadang dah capek kami di pondok tu, Pak. Sebentar-sebentar orang donasi Quran, butuh Quran dah Ustaz. Itu yang mantapnya tu ditanyanya dulu. Ada yang tak mantapnya lagi langsung dikirimnya Quran, menumpuk-numpuk di pondok tu Quran. Tak diterima, dah sampai. Nak diopor ke yang lain susah. Jadi itulah kadang. Jadi kadang ada harta orang tu yang memang entah seperti apa, tidak bernilai bermanfaatnya. Maka pandai-pandai, cerdas. Orang-orang yang mengamalkan sudah al-uqala, orang-orang cerdas, cerdaslah dalam beramal. Baik. Jadi kata Muaz bin Jabal akan ada tersebar Al-Quran ini. Nanti diambil orang-orang mukmin ataupun orang munafik, laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun perempuan, hamba saya maupun merdeka. Hingga hampir ada orang yang mengatakan, kenapa orang-orang tidak mengikutiku padahal aku membaca Al-Quran. Sekarang siapa-siapa boleh baca Quran. Mereka hanya mau mengikutiku ketika aku membuat sesuatu yang baru selain Al-Quran untuk mereka. Hati-hatilah kalian terhadap apa yang diada-adakan tersebut, karena apa yang diada-adakan tersebut adalah kesesatan. Dan aku peringatkan kalian dari kesalahan seorang alim, karena syaitan bisa mengucapkan perkataan yang sesat melalui lidah seorang alim. Ini bahaya. Dan seorang munafik pun bisa mengucapkan perkataan yang benar. Jadi maka jadi tolak ukur itu bukan seorang alimnya, kebenaran yang disampaikannya. Periwayat berkata, aku berkata kepada Muaz, bagaimana aku mengetahui, semoga Allah merahmatimu, bahwa seorang alim bisa mengucapkan perkataan yang sesat dan seorang munafik bisa mengucapkan perkataan yang benar? Bagaimana cara aku bisa tahu? Maka Muaz menjawab, caranya berhati-hatilah dengan pernyataan ganjil seorang alim. Dan ini bisa ditelusuri dengan bertanya, apa ini? Tetapi
janganlah hal itu membuatmu berpaling darinya, karena mungkin dia mau kembali kepada yang benar. Dan terimalah kebenaran bila kamu mendengarnya, karena pada kebenaran itu adalah cahaya. Jadi tengok nih, ini apa ini? Mungkin dengan cara-cara yang baik itu menunjukkan bahayanya fitnah atau godaan syaitan. Dari lisan seorang alim bisa muncul kesesatan. Dari orang munafik muncul kebenaran dari lisannya. La ilaha illallah, perkataan yang benar. Baik. Cukup sampai di sini untuk dalil nakli dari para sahabat. Dari generasi setelahnya, tabi'in, Abu Idris Al-Khawlani berkata, sungguh melihat api di dalam masjid tidaklah bisa kupadamkan lebih baik. Sungguh melihat api di dalam masjid yang tidak bisa kupadamkan lebih baik bagiku daripada melihat bid'ah yang tidak bisa kubah. Itu bencinya mereka kepada bid'ah. Lebih baik, apa kata dia? Melihat api dalam masjid yang tidak bisa dipadamkannya daripada melihat bid'ah yang tidak bisa dirubahnya. Apa yang kata? Melihat api dalam masjid bisa nanti terbakar, tidak bisa dipadamkan. Lebih suka dia melihat itu ketimbang melihat bid'ah yang tidak bisa dirubah. Karena bid'ah ini bahaya. Baik. Kemudian Fudail bin Iyad menyebutkan, ikutilah jalan-jalan menuju petunjuk, jangan terpengaruh dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Jauhilah jalan-jalan menuju kesesatan, jangan terpedaya dengan banyaknya jumlah mereka. Ini juga sejalan dengan perkataan Al-Imam Al-Auza'i, alaika bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ikutilah oleh kamu jejak generasi salafun salih sekalipun manusia mencelamu, dan jauhi perkataan-perkataan yang baru sekalipun mereka menghiasinya dengan ucapan yang indah. Baik. Kemudian Ali Mubarak pernah menyebutkan, ketahuilah saudaraku, wahai saudaraku, sesungguhnya kematian itu adalah kemuliaan bagi seorang muslim yang menjumpai Allah dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah. Kalau udah berpegang teguh kita dengan sunnah, Pak, kematian itu adalah sebuah kemuliaan bagi mereka. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kepada Allah sajalah kita mengadu perihal kesedihan kita karena kepergian wafatnya saudara-saudara kita dan bermunculnya bid'ah-bid'ah. Dan kita juga mengadu kepada Allah akan perkara besar yang menimpa umat ini dengan wafatnya para ulama dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah serta bermunculannya bid'ah-bid'ah. Jadi kata Ibnu Mubarak, sedih kita dengan munculnya bid'ah, wafatnya para ulama, kesedihan yang sungguh sangat yang seharusnya hadir pada diri umat ini. Makanya manakala balik kampung, Pak, tengok orang tidak mengamalkan sunnah, tengok orang tak mengamalkan petunjuk Nabi, semestinya kita bersedih dengan kondisi kampung kita. Manakala pulang kita ke rumah, amalan istri kita belum amalan sesuai dengan sunnah Nabi, seharusnya itulah kesedihan yang harus hadir dalam hati kita. Kesedihan yang menghadirkan dakwah untuk mereka. Kerisauan yang menghadirkan apa? Yang menghadirkan perjuangan untuk mengajak mereka kepada sunnah Nabi. Maka sekarang kita sebagai pengikut generasi salafun salih, kita harus menyambung. Ini pola pikir sahabat dan pola pikirnya tabi'in, termasuk tabi'ut tabi'in. Maka sekarang kita menyambung pola pikir kita dengan pola pikir mereka salafun salih, menyambung kerut kening kita dengan kerut kening mereka generasi terbaik umat ini. Untuk apa? Kenapa kening mereka berkerut? Kenapa kening mereka berkerut? Maka di situ pula hendaknya kening kita berkerut. Jangan sampai kening kita berkerut, tidak ada kerut kening kita malah seperti kerut keningnya para sahabat dan generasi salaf. Kerut kening kita mungkin kerut kening dunia saja. Allahul musta'an. Allah tak pernah pandang mulia dunia ini. Tak pernah. Barakallahu fikum, silakan azan dulu.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tercela atau kejelekan-kejelekan bid'ah. Ya. Saya juga masih membacakan apa yang ada dalam kitab Mukhtasar Al-I'tisam ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini disebutkan ada 16 kejelekan-kejelekan bid'ah. Ada 16 disebutkan tentang kejelekan-kejelekan bid'ah. Yang pertama, satu ibadah seperti salat, puasa, sedekah dan ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tidak akan diterima bila tercampuri oleh bid'ah. Tapi ini butuh penjelasan. Jadi tidak diterima bila tercampuri dengan bid'ah. Yang kedua, seorang yang bergaul dengan pelaku bid'ah tidak akan memiliki ismah, yaitu jaminan, dan akan dibiarkan oleh Allah mengatur urusannya sendiri. Allah membiarkan dia. Yang ketiga, seseorang yang mendatangi para pelaku bid'ah dengan maksud memuliakannya, berarti dia mendukung dalam upaya penghancuran al-Islam. Mendatangi ahli bid'ah dalam rangka memuliakannya, berarti dia ini adalah dalam rangka menghancurkan al-Islam. La ilaha illallah. Ini bahaya ini. Yang keempat, para pelaku bid'ah dilaknat menurut syariat. Jadi dia dilaknat menurut syariat. Yang kelima, ibadah yang tercampur bid'ah akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Yang keenam, ini saya bacakan dulu urutannya. Bid'ah adalah sumber terjadinya permusuhan dan kebencian. Yang ketujuh, bid'ah menjadi penghalang bagi seseorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah juga menghilangkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlawanan dengannya. Syafaat siapa yang nak kita harapkan lagi? Yang kedelapan, pelaku bid'ah akan mendapat dosa dari orang yang mengamalkan bid'ahnya. Jadi dia dapat dosa, bukan pahala, walaupun dia memandang itu adalah sebuah kebaikan. Baik. Kesembilan, tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah. Tapi ini juga butuh penjelasan. Kesepuluh, para pelaku bid'ah akan dilemparkan ke dalam lembah kehinaan dan mendapatkan kemurkaan Allah. La ilaha illallah. Yang ke-11, luar biasa. Para pelaku bid'ah
dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir nanti. Siapa yang tidak ingin meminum telaga Rasul? Telaga Al-Kautsar. Ketika seseorang minumnya seteguk saja, lam yazma abada, tak akan pernah haus lagi selama-lamanya. La ilaha illallah. Ke-12. Para pelaku bid'ah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam golongan orang-orang kafir yang keluar dari agama al-Islam. Ini juga butuh penjelasan. Dikhawatirkan, ini kalau dipahami kata dikhawatirkan, dah paham lah. Dan di antara yang menakutkan adalah yang ke-13 ini. Para pelaku bid'ah akan mendapatkan su'ul khatimah tatkala meninggal dunia. Jeleknya kesudahan akhir hayat. Ini tak menakutkan ini, Pak. Yang ke-14. Para pelaku bid'ah hitam legam wajahnya pada hari kiamat kena diazab dengan api neraka Jahannam. Dan kita jelaskan. Tak selesai ini pada kesempatan berikutnya. Saya menyengaja untuk bersabar menyampaikan bab-bab ini. Karena saya lihat kajian akidah kita juga ada disampaikan oleh Ustaz Zuna. Beliau ni Ustaz Malim, Ustaz calon doktor insyaAllah. Tahun depan mulai insyaAllah. Baik. Maka saya lebih banyak memfokuskan bagian awal-awal ini, terutama dalam usul-usul ini tentang manhaj. Baik. Dan ini pembahasan tentang manhaj. Para pelaku bid'ah hitam legam wajahnya pada hari kiamat karena diazab dengan api neraka Jahannam. Ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin ini berlepas diri dari para pelaku bid'ah. Dan yang ke-16, para pelaku bid'ah dikhawatirkan akan tertimpa azab di dunia sebagai tambahan dari azab akhirat. Di dunia pun dapat azab. Bagaimana penjelasannya? Inilah 16 kejelekan-kejelekan bid'ah yang diterangkan, yang saya bacakan dari Muhtasar Al-Intisam Lisyatibi ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka kita perlu renungkan lagi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadi, ittabi'u atharana, ikuti saja oleh kalian athar kami, wala tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum, dah cukup kalian tu, sungguh sudah tercukupi kalian. Namun saya memang melihat begini, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah, para ulama as-salafiyun adalah ulama-ulama yang betul-betul detil membahas tentang bid'ah ini. Dan mereka senang bahas tentang perkara ini. Namun yang selain ini, saya melihat alergi membahas ini. Bagaimana pula kita paham dan umat paham kalau tidak dibahas? Araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra min al-khair yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan dari kebaikan bukan ingin mengerjakannya, tapi untuk kehati-hatian. Makanya dulu Hudzaifah bin Yaman menyebutkan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair
Dulu para sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Aku bertanya pada Rasul tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, khawatir keburukan itu menimpa diriku. Ajib. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit. Kita uraikan satu persatu. Poin yang pertama, suatu amalan tidak akan diterima selama tercampuri bid'ah. Ini seperti Qadariyah tentang bid'ah. Qadariyah ini Abdullah bin Umar pernah menyebutkan. Ini penjelasannya. Jadi Abdullah bin Umar pernah menyebutkan bahwa jika aku berjumpa dengan mereka, akan kukatakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalaulah salah seorang mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia infakkan, niscaya Allah tidak akan menerima infak itu sebelum dia beriman kepada takdir. Jadi di antara bid'ah itu, dan memang bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai kepada perkara iman, perkara usul, prinsip. Seperti bid'ahnya kaum Qadariyah ini, di mana mereka tidak mengimani takdir. Apa ada zaman sekarang yang seperti ini, Ustaz? Dulu Pak, satu waktu saya duduk dengan kawan di kantor. Ya, saya dulu pernah jadi sekretaris ya salah satu organisasi lah, dai. Lalu kawan ini ada yang sedang kuliah S2. Ya, dia kuliah S2. Lalu dia bilang begini, Ustaz, dia cerita tentang bagaimana saya setiap keluar dari bangku perkuliahan itu, saya ulang ucap syahadat lagi katanya. Nah, bayangkan tuh, saking beratnya. Dan di antara dosen dia bilang bahwa tidak mengimani takdir. Rukun iman itu cukup 5. Ketika ditanya oleh satu ustadz yang satu, kenapa enggak kamu bantah? Payah pula dosen dia, guru dia, profesor ini, disebutkan nama profesornya di Kartasana, Allahul Musta'an. Makanya Abdullah bin Umar menyebutkan, sekiranya mereka menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima sebelum dia beriman dengan takdir. Makanya ya tidak bisa, Pak. Baik. Demikian pula dengan bid'ah Khawarij, di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang mereka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meleset dari busurnya. Lalu beliau mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian menganggap salat kalian kecil dibandingkan salat mereka, dan puasa kalian kecil dibandingkan puasa mereka, serta amalan kalian kecil dibandingkan amalan mereka. Dan itu para sahabat. Artinya amalan mereka itu mengungguli secara zahir amalannya para sahabat, tapi mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari busurnya. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya di sini Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan satu amalan tidak akan diterima selama tercampuri dengan bid'ah. Namun di sini ikhwati fillah, barakallahu fikum, Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan begini. Ada kemungkinan, kan permasalahannya amalan seorang bid'ah itu ada kemungkinannya tidak diterima secara mutlak, baik yang sesuai dengan sunnah maupun yang menyelisihinya. Namun bisa pula yang diterima, yang tidak diterima adalah bid'ahnya saja. Kemudian beliau merinci,
Kemungkinan pertama berdasarkan kepada salah satu 3 hal berikut. Menurut lahirnya setiap pelaku bid'ah, apapun bentuknya tidak akan diterima seluruh amalannya, baik amalan yang termasuk bid'ah ataupun tidak. Itu kemungkinan yang pertama. Amalan dia tuh, amalan yang sesuai sunnah atau tidak diterima, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bid'ah yang dilakukan menyangkut perkara usul prinsip yang mendasari satu amalan. Umpamanya seseorang tidak mau menerima hadis ahad. Padahal hadis ahad ini, di antara yang tidak mau menerima hadis ahad ini sekarang adalah Hizbut Tahrir. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala membantah mereka dan menulis satu kitab Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Hizbut Tahrir Mu'tazilah Gaya Baru. Saya menyampaikan ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin dengan kitabnya, ya. Jadi padahal hadis ahad itu juga bagian dari sumber akidah. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin membuat satu buku lagi, Ahaditsul Ahad Hujjah binafsi fil Aqaid wal Ahkam. Hadis ahad yang tidak mutawatir itu sumber hukum, sumber akidah dan hukum. Tapi ternyata ada lagi orang-orang yang menolak itu. Baik. Kemudian pelaku bid'ah dalam sebagian urusan ibadat dan lainnya, terkadang dengan keyakinan terhadap bid'ah itu bisa menyeret kepada takwil yang menjadikan lemahnya keyakinan dia terhadap syariat. Jadi dia takwil lemah keyakinannya terhadap syariat. Dengan keadaan seperti itu otomatis akan membatalkan semua amalannya. Karena lemah keyakinannya terhadap syariat. Ya. Ini kemungkinan yang membuat amalan mereka tertolak secara keseluruhannya. Baik. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi bila seperti ini, amalan yang dilakukan seseorang mesti didasari dengan sunnah atau syariat, bukan berdasarkan dengan akal. Maka kalau sudah didasari satu amalan dengan akal dan kemauan, disinilah letak amalan itu nanti bisa tertolak keseluruhannya. Namun dalam bab ini ikhwati fillah barakallahu fikum, saya juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ada hal yang penting kita ketahui juga, biar kita jangan gebyah uyah saja. Apa itu gebyah uyah, Pak? Main pukul rata saja, ya. Begini, satu saat saya pernah ceramah tentang menyampaikan sesuatu amal-amal yang tidak sunnah, ya. Tiba-tiba ada seorang jemaah datang pada saya. Ketika saya masuk teran-teran waktu itu arah ke Duri sana, merah mukanya. Diceritakan saya menceritakan latar belakang saya. Semoga Allah Ta'ala merahmati ayah saya. 3 tahun menjelang wafatnya beliau tobat, kata saya. Ternyata ayah beliau belum tobat dari keyakinan itu. Khawatirlah dia. Merah pada mukanya. Merahlah mukanya ketika itu. Lalu, apakah ayah saya masuk neraka atau amalan ayah saya semuanya tidak diterima? Baik. Begini. Dia tentang bid'ah ini bertingkat-tingkat lagi. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak jatuh ke dalam kekufuran. Maka untuk bid'ah yang tidak jatuh dalam kesyirikan, dalam kekafiran, maka boleh jadi orang yang melakukan amalan-amalan yang bid'ah itu berpeluang mendapatkan pahala. Ustaz kok berpeluang lagi mendapatkan pahala? Nih, jadi begini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan begini, berbuat bid'ah dalam agama itu pada hakikatnya adalah mengolok atau tergolong mengejek Allah, karena pelakunya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang tidak dituntunkan oleh Allah. Jadi jika dia beralasan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengada-ngada, maka telah salah jalannya. Ya. Namun pelaku bid'ah ini bisa saja mendapatkan pahala dari niat baik mereka itu. Dan ini juga seperti penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun ada kategorinya.
Pertama, orang yang tidak mengetahui kebenaran. Ini satu nih. Mereka adalah orang yang sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Mereka orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, namun tak dapat dia. Mereka dengan keterbatasan ilmunya lalu mengamalkan satu amalan dan menganggap amalan itu baik. Maka orang-orang yang seperti ini dimaklumi. Tapi dia bersungguh-sungguh nih mencari kebenaran. Maka orang yang seperti ini dia mendapatkan pahala niatnya. Yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi mereka menolak karena fanatik dengan tokoh yang dikagumi, maka ini tidak dimaklumi. Itu beda kategori. Beda kategori. Jadi yang pertama dengan yang kedua ini beda. Jadi yang mendapatkan pahala dengan niatnya itu pertama orang yang betul-betul mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Niatnya baik pula. Baik. Atau orang yang memang tidak sampai, ini kategori yang mungkin mendapatkan pahala niatnya itu yang kedua. Orang yang memang tidak sampai pada mereka seperti orang-orang tua-tua kita dulu, tidak tahu, dia itu yang tahu, dia sunnah doa. Wallahu ta'ala a'lam, yang pasti mereka akan mendapatkan pahala niatnya. Adapun amalannya tergantung pada Allah. Dan tentu tidak semua amalannya juga yang tidak menyelisih sunnah. Maka berdasarkan ini kita tengok lagi yang dimaksud oleh Imam Asy-Syatibi, satu amalan tidak akan diterima selama tercampur bid'ah itu. Tengok dulu bid'ahnya dalam bab apa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira kena jam 8. Cukup atau tambah lagi? Cukup dulu ya. Kita sambung pada kesempatan selanjutnya. Betul? Oke. Udah sepakat kan? Jadi kalau disuruh lagi saya lanjut lagi. Tidak apa-apa juga. Tapi baru satu saya uraikan ini. Dan kita sabar Pak dalam bab ini. Saya merasa letak titik permasalahan Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah itu dalam permasalahan ini. Makanya Ahlus Sunnah itu Ahlul Bid'ah itu ditinjau dari 3 hal. Satu, prinsip dalam akidah dia selisih. 2, itu namanya usulul firaqah. 2, usulul bid'ah, kaedah dia di dalam memahami bid'ah. Yang ketiga, alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah, dia terjatuh dan dia terjerumus di dalam perkara tanda-tanda ahlul bid'ah itu dia. Masalah akidah itu dalam usul firaq. Dan sini juga banyak usul akidah Aswasitiyah, banyak itu usul firaq, kemudian termasuk juga usul sunnah juga demikian. Ini termasuk dalam usul bid'ah namanya. 3 tu cara melihat orang itu ahlus sunnah atau tidak, ahlul bid'ah atau bagaimana, melihat usul firaqnya, terjatuh dalam pokok-pokok penyimpangan akidah, atau yang kedua prinsip dia di dalam memahami bid'ah keliru. Di sini letak manhaj itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini dahulu apa yang dapat kita sampaikan dan kajian kita pada kesempatan ini. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.